Rekan-rekan, mari kita awali kuliah kita pada pagi hari ini. Apakah ada petugas doa? Oke, kalau tidak ada petugas doa, kita langsung saja. Hari ini kita akan berteologi atau bermariologi, lebih tepatnya dengan pengalaman kalian berdevosi di Gua Maria. Maka silahkan kalian menyiapkan diri untuk sharing, terutama kalian yang belum pernah berbagi pengalaman kalian berbicara, berdialog dengan para devosan di Gua Maria. Karena fokus kita pada minggu ini tidak lagi pengalaman kalian berdialog dengan para devosan, melainkan sudah proses yang lebih pribadi. Kalian merefleksikan sebagai orang yang well-versed, kalian yang punya keakraban, kalian literate dalam dokumen-dokumen gereja, terutama terkait dengan Maria, dan biasanya juga nanti terkait dengan Yesus, ya. Maka fokus kita pada pagi hari ini adalah itu. Oke, mari kita mulai dulu. Silahkan Rengga, mulai. Ya Romo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oh, ya. Terima kasih Romo atas kesempatannya untuk sharing hari ini. Sebelumnya itu saya sudah melakukan 2 kali survei untuk tugas ini. Yang pertama itu saya survei di Gua Maria Jatiningsih, lalu yang kedua di Gua Maria Sriningsih. Nah, saya mendapatkan 2 informan yang berbeda. Yang pertama itu saya pada waktu itu berdialog dengan salah satu umat di Gua Maria Jatiningsih, yakni Bu Katarina. Bu Katarina ini adalah seorang ibu yang sudah sepuh kalau menurut saya. Beliau bertugas, maksudnya kesehariannya itu membersihkan bekas lilin di Gua Maria. Nah, mengapa saya memilih Mbah Katarina ini? Saya memanggilnya itu Mbah Katarina. Usianya sekitar 83 tahun. Dan alasannya saya itu adalah sejak saya datang sampai sekitar 3 jaman itu beliau menunggu para devosan untuk yang berdoa sepi. Maksudnya nanti kalau udah sepi, nanti beliau masuk ke atas, naik ke atas membersihkan. Lalu sembari menunggu para devosan yang ketika rame, beliau turun dan berdoa. Nah, pada waktu itu saya kebetulan Mbak Katarina itu menyapa saya, dan akhirnya disitulah saya mulai bertanya-tanya. Melalui rasa penasaran saya bertanya, Mbah tadi kenapa di sini berdoa, membersihkan lilin itu, atau juga berdoa juga gitu. Dan dari situ dialog mengalir, dan Mbak Katerina bercerita bahwa ya kesehariannya seperti itu. Dia juga sering berdoa di situ, bahkan beliau dalam usia yang sudah menurut saya sepuh, masih memiliki devosi yang kuat terhadap Bunda Maria dengan doa rosario. Bahkan selain di Gua Maria, beliau juga memiliki devosi doa rosario di rumah saat jam 12 malam. Kenapa jam 12 malam? Menurut beliau, jam 12 malam itu adalah waktu yang tepat, maksudnya yang mendukung untuk berdevosi, karena di rumah itu biasanya kalau sebelum jam seperti itu masih ramai, meskipun beliau tinggal sendirian, dan jam-jam seperti itu rumah beliau dirasakan sebagai Gua Maria tersendiri. Itu. Lalu yang kedua itu di Gua Sriningsih. Ini cukup berbeda. Di sini saya berjumpa dengan seorang
Pak Sutri, Bu Rosa dan juga Pak Rudi. Mereka adalah peziarah dari Bandung. Ya, pertama kali saya mendengarnya itu, wah, apa jauh-jauh dari Bandung, lalu singgah dan berziarah di Sriningsih. Nah, ternyata mereka ini, Bu Rosa dan juga Rudi itu bukan asli Bandung, tapi malah asli daerah Gua Maria Sriningsih, yakni Bu Rosanya ini sendiri. Lalu Pak Rudinya itu dari Bantul. Lalu ketika saya bertanya apakah karena hari libur lalu mau libur bersinggah di Gua Maria Sriningsih, iya, jawabannya iya, dan juga memang itu adalah rutinitas wajib ketika pulang ke Jogja. Nah, karena ada sebuah memori, maksudnya ingatan-ingatan masa kecil, lalu masa remaja, yang mana Gua Maria ini memiliki cerita, baik pengalaman doa, lalu kebersamaan itu. Menurut Bu Rosa sendiri yang saya ajak berdialog, Bu Rosa mengatakan bahwa ingatan masa kecil dulu waktu kecil Sriningsih itu masih jalannya susah, masih ada guanya itu masih belum seperti sekarang, sama seperti dengan sekarang. Beliau punya kenangan ketika masih SD itu membersihkan Gua Maria bersama 3 temannya. Mereka itu bertiga, dan setiap kali mereka membersihkan Gua Maria, mereka sering bercanda dan berdoa, maksudnya bukan bercanda, tapi sering guyoni satu sama lain, ayo doa gitu. Siapa tahu nanti di antara kita ada yang jadi suster gitu. Dan kebetulan dari 3 sahabat ini salah satu jadi suster, dan pengalaman-pengalaman doa dikabulkan, dan juga Sriningsih yang menurut Bu Rosa itu adalah tempat yang hening, bisa mendukung suasana doa dan sebagainya. Itu membuat Bu Rosa ini memiliki kerinduan ketika pulang ke Jogja itu harus datang ke Sriningsih. Seperti itu. Lalu kan saya bertanya, dari sebuah kerinduan itu, apakah ada pengalaman yang sangat menunjukkan kedekatannya dengan Bunda Maria. Menurut Bu Rosa ini sendiri, siapa sih Bunda Maria menurut Bu Rosa sendiri? Nah, di situ Bu Rosa memang jawabannya masih ini, awalnya itu menurut pandangan gereja seperti itu. Bunda Maria itu diimani sebagai ibu, lalu penolong, perantara, lalu teladan. Lalu dari situ saya mencoba memancing lagi, kalau menurut Ibu Rosa pribadi, ada pengalaman-pengalaman apa sih yang buat Bu Rosa mengenal Bunda Maria itu sebagai ibu, nolong, perantara, atau teladan itu. Kalau menurut Bu Rosa ini sendiri, ada sebuah pengalaman, maksudnya yang menurut saya cukup menjawab apa yang saya butuhkan dalam tulisan saya, itu Bunda Maria itu dianggap sebagai ibu, lalu perantara, teladan. Itu 3. Kenapa? Karena dalam pengalamannya, beliau menceritakan kalau kan beliau itu punya 2 anak, yang mana anak-anaknya itu sebenarnya sudah dewasa. Sehingga dalam usia yang dewasa itu, anak-anaknya itu susah untuk diajak pergi ke gereja bareng, doa bareng, karena menurut beliau masa-masa remaja, dewasa, mulai menanjak dewasa itu adalah masa-masa pencarian jati diri. Sehingga anaknya itu mungkin lebih senang dengan teman-temannya daripada harus pergi ke gereja dengan orang tuanya. Jadi di sini peran seorang ibu itu, ibu dan juga sekaligus teladan dari Bunda Maria itu dihayati oleh Bu Rosa. Saya sungguh kagum ketika Bu Rosa menceritakan bahwa ya inilah peran Bunda Maria yang saya teladani. Ketika Yesus sudah
mulai dewasa, mulai mewartakan Injil, apakah Bunda Maria itu lalu terus mengikutinya, harus mengekang, harus kamu ikut dengan saya, kamu harus ini, gitu. Tapi enggak, Bunda Maria meskipun mengasihi Yesus, mencintai Yesus, dia juga membiarkan Yesus itu juga berkarya dan sebagainya. Bahkan ketika disalib, perjalanannya di Yerusalem, Bunda Maria ya memang mengikuti, maksudnya ikut dalam jalan salib itu, tapi ya memantau seperti itu. Lalu sebagai seorang ibu juga, teladan Bunda Maria itu adalah, menurut Bu Rosa, adalah seorang ibu dan juga istri yang mau mendengarkan suaminya, dan bahkan dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi, Bu Rosa ini belajar untuk tetap tenang ketika menghadapi masalah, karena permasalahan menurut beliau itu tidak akan selesai bila pikiran itu tidak tenang terlebih dahulu. Dan ketika saya tanya bagaimana sih pengalaman keteladanan Bunda Maria, keibuan Bunda Maria itu dihayati dalam hidup berkeluarga, ya di sini jawaban Bu Rosa itu yang sangat menurut saya luar biasa adalah ini, pengalaman suka duka itu adalah bagian dari panggilan hidup berkeluarga. Mungkin temannya yang jadi suster itu juga memiliki pengalaman suka duka. Tapi bagaimana pengalaman itu dibawa dalam doa dan juga diolah dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut saya di sini ketika saya bertanya apakah ketika berdoa di rumah, memiliki devosi di rumah, lalu berdoa di Gua Maria, mungkin doa Rosario, apakah pengalaman-pengalaman itu, maksudnya peristiwa-peristiwa yang ada dalam doa Rosario itu berbicara mengenai pengalaman Bu Rosa dan juga keluarga. Menurut Bu Rosa, kadang memang pengalaman peristiwa-peristiwa dalam Rosario itu sangat membantu ketika beliau mengalami pengalaman yang menyedihkan, lalu mungkin pengalaman yang menyenangkan. Nah, di situ saya kebetulan kenapa saya bertanya apakah pengalaman peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario itu berbicara dalam pengalaman berkeluarga, karena sebelum berangkat saya itu sempat membaca salah satu dokumen yang dikirim Romo Andalas itu, bahwa di situ doa Rosario adalah rangkuman Injil, dan di situ ada peristiwa-peristiwa yang maksudnya menjelaskan seluruhan peristiwa dalam Injil yang dialami oleh Yesus, mulai dari peristiwa sedih, gembira, lalu mulia, seperti itu, Romo. Dan ini saya mencoba untuk mungkin kalau seumpama ada tambahan dari Romo, mungkin itu Romo, mana yang lebih ditekankan. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih Rangga atas sharingnya. Semakin kita punya waktu untuk wawancara ya dengan informan, tulisan kita akan ada banyak data ya, bahkan datanya itu sangat kaya, dan mungkin bagian yang tersulit dari data yang kaya adalah memilih ya untuk tulisanmu. Nah, pertanyaan saya untuk Rengga adalah apakah informan pertama dan kedua mau kamu tampilkan semua atau kamu akan memilih salah satu? Ini tidak gampang ya, karena kamu survei kedua tempat ya, berbicara sangat intensif dengan dua-duanya. Kira-kira antara yang pertama dan kedua bisa dihubungkan tidak? Atau sebaiknya mereka dipisah dengan risiko adalah kamu perlu memilih salah satu. Jadi apakah Ibu Katarina atau Ibu Rosa? Sejauh ini kira-kira disposisinya Rangga gimana? Kamu akan cenderung
memilih dua-duanya atau memilih salah satu ya. Kalau memilih dua-duanya itu berarti kamu harus berbagi perhatian ya pada kisah yang pertama dan kisah yang kedua, dan dalam tulisan yang lumayan pendek, kira-kira 950 sampai 1000 kata ya, itu berarti kamu harus hemat ya dengan dua informan, atau kamu pengen salah satu tokoh lebih menonjol ya, tokoh yang kedua tidak harus dibuang, tetapi mungkin kita tempatkan dia di belakang panggung ya. Jadi yang lebih menonjol salah satu dari mereka, tetapi yang lain nanti mungkin akan melengkapi ya. Jadi kalau di dalam pagelaran biasanya kita sebut sebagai supporting actor atau aktrisnya ya. Nah, kira-kira Rengga dengan dua informan yang sudah kamu ajak berdialog, kira-kira kamu mau milih yang mana? Ya, kemarin itu saya juga itu bingung. Kan rencananya itu saya ingin kembali ke Jatiningsih untuk mendalami survei dengan Bu Katarina. Tapi karena saya hanya bisa bareng teman, terus teman inginnya ke Sriningsih, ya udah saya ikut ke Sriningsih. Lalu ketika mendapat dua informan ini, kemarin saya juga semalam itu bingung mengenai apa sih ya yang kiranya bisa dihubungkan. Mungkin yang salah satu yang bisa dihubungkan itu adalah ini, bagaimana kedua informan ini mengalami ketenangan ketika berdoa rosario, lalu berdoa Bunda Maria, dan ada waktu-waktu khusus, ada sebuah kerinduan dari kedua informan untuk berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Namun dua latar, maksudnya keluarga yang berbeda, yang Mbak Katarina ini nggak punya anak, nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya suami, tapi dari Bu Rosa ini sendiri kan adalah orang yang berkeluarga itu, dan pengalamannya memang cukup berbeda itu. Kalau Mbak Katarina itu mungkin dalam doa-doanya hanya mohon kesehatan, lalu rezeki yang cukup, meskipun dia hanya bertopang pada rezeki ketika harus membersihkan lilin di Gua Maria Jatiningsih. Sedangkan Bu Rosa ini ya tinggal di kota besar di Bandung dengan ya keluarganya gitu loh. Saya pikir saya ingin menonjolkan satu informan. Ini pengalaman keluarga dari Bu Rosa, bagaimana ia menghayati devosi dan juga doanya di tengah-tengah permasalahan keluarga, hidup berkeluarga seperti itu. Oke, ya. Misalnya dari informan yang pertama, ada banyak hal ya yang bisa dihubungkan terutama dengan dokumen gereja. Misalnya salah satu dokumen yang langsung ada dalam benak saya adalah ketika Paus Fransiskus bicara tentang budaya membuang, ya, throwing away culture, dan di situ Paus Fransiskus berbicara sangat keras tentang kalau kita membuang makanan dari atas meja kita, kita itu merebut makanan itu dari orang miskin. Ya. Dan terutama dalam pengalaman Ibu Katarina adalah bahwa lilin yang sudah dipakai itu menjadi rezeki ya untuk dia. Dan ada banyak ya bahwa mungkin nanti kamu bisa mengangkat bahwa sebagian peziarah adalah tidak hanya mereka ini ya memiliki permohonan, tetapi seringkali sebagian peziarah adalah mereka yang miskin di dalam gereja. Nah itu sendiri sebenarnya sesuatu yang menarik. Kan kita kadang-kadang kalau melihat di permukaan ya peziarah itu, apalagi kita melihat rombongan mobil dengan segala kemewahannya, tetapi kadang-kadang kita lose sight ya, kita kadang-kadang kehilangan perhatian ya pada orang-orang miskin Katolik yang berdoa, dan mungkin melalui kisah Ibu Katarina kamu justru mengangkat itu ya. Dia mendapatkan rezeki dari
ya lilin yang tidak kita pakai lagi ya. Dan maka informasi di sekitar berapa yang dia bisa kumpulkan, lalu ya bisa ditarik ke relasi ya, apakah Bunda Maria itu dekat dengan orang miskin. Oh iya. Nah, itu salah satu kemungkinan ya, Rengga ya. Oh iya. Nah, lalu kalau dua-duanya mau kamu pakai, lalu apa ya? Ada dua hubungan yang secara sederhana. Yang pertama adalah similarity ya. Jadi ada keserupaan antara pengalaman informan yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua adalah distinction ya. Jadi justru dua-duanya itu kita temukan karena mereka memiliki perbedaan pandangan, tetapi somehow ya mereka ketemu di sebuah titik ya. Nah, nanti titik pertemuan itu Rengga yang harus mengimajinasikan ya, dan itu dalam teologi ya kita menamanya sebagai theological imagination. Satu di Jatiningsih, satu di Sriningsih, kemungkinan mereka belum pernah ketemu satu sama lain secara fisik, tetapi dalam teologi kita bisa menghubungkan mereka ya. Justru karena dua pribadi ini somehow ketemu ya di sebuah titik. Ya, tidak hanya sama-sama berdoa kepada Bunda Maria, tetapi ada sesuatu yang menghubungkan mereka secara batiniah ya, secara spiritual ya. Nah, nanti ketemunya di mana ya? Nah, itu yang harus dicari, terutama kalau Rengga mau mengangkat dua-duanya dengan menonjolkan salah satu, misalnya Bu Rosa ya dan keluarga. Lalu kalau yang dari Sriningsih ya, kamu bisa memberikan apa ya, cara kita apa ya, mempromosikan tempat ziarah itu tidak harus tempat ini ada di lokasi ini apa ya, berdiri dan seterusnya ya, tidak harus begitu ya. Karena informasi semacam itu pasti sudah banyak di internet. Dan banyak orang akan menulis tentang maka kita terutama justru mengangkat kisah-kisah kecil ya tentang 3 anak perempuan yang main-main di Gua Maria Sriningsih ya, dan ngobrol satu sama lain sambil bercanda. Salah satu jadi biarawati ya. Tapi mungkin nanti yang ditonjolkan bukan jadi biarawatinya yang mana ya, tetapi pengalaman burusanya itu ya. Memori ketika dia sama 2 temannya. Dia tidak menjadi biarawati, dia menjadi ibu ya, dan ada pengalaman tertentu yang membuat dia kembali ke tempat itu ya. Nah, nanti silahkan direfleksikan ya. Jadi nanti misalnya dari tempat ke sosok Bunda Maria. Kalau kecil apa ya, memori akan tempat itu membuat mereka kembali. Mungkin sebagai seorang Katolik yang dewasa, Maria itu menjadi tempat mereka kembali dan kembali kepada Dia. Terutama pada momen-momen tertentu hidup mereka ya. Oke, terima kasih Rengga. Nanti kalau masih ada pertanyaan, tentu masih boleh. Kita jeda sebentar, dan kalau nanti ada teman-teman yang mau volunteer ya, berbagi pengalaman kalian, silahkan menyiapkan diri. Kalau tidak ada, nanti berarti saya akan memilih di antara kalian. Tema dokumen yang saya angkat adalah Gaudete et Exsultate, sebuah dokumen yang dirujuk oleh Paus Fransiskus di dalam tulisannya tentang Santa Maria yang berbahasa Inggris. Dan beliau mengangkat fenomena orang-orang biasa yang hidupnya itu kudus. Dan tentu kita perlu menginklusikan orang muda. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, lover. He's waiting for me just across the bar, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. Oke, jadi orang muda adalah kelompok usia yang seringkali mencari healing dalam hidup mereka. Tetapi alih-alih healing, seringkali yang terjadi adalah mereka justru dalam bahasa Surabayunan ya, mereka meletre ya. Maka yang mereka harapkan adalah ada seseorang yang carrying them, ya, her atau him, home ya,
Jadi orang yang membawa mereka pulang ke rumah karena nggak bisa pulang sendirian. Dan barangkali juga ini bisa kalian hubungkan ya dengan pengalaman kalian sebagai orang muda atau ketika kalian berdialog dengan orang muda, bahwa mereka seringkali datang ke tempat Bunda Maria dalam keadaan meletre. Dan Bunda Maria itu bisa membawa mereka pulang kembali. Nah, saya menggunakan Gaudete et Exsultate sebagai salah satu rujukan yang bisa kalian manfaatkan, terutama adalah bahwa ada seseorang yang mendorong kalian untuk tidak berhenti sepanjang perjalanan, untuk terus berjalan menuju tujuan. Barangkali kehidupan orang muda memang tidak terlalu sempurna, terutama orang muda ya. Akan tetapi di tengah ketidaksempurnaan dan kegagalan, mereka terus maju dan mereka berkenan kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan mereka suci. Dan datang ke tempat ziarah Bunda Maria adalah bagi para peziarah seringkali juga adalah berziarah ke para kudus, salah satunya adalah Bunda Maria. Dan merekalah yang menjaga ikatan kasih dan persekutuan dengan kita. Dan dalam pengalaman berziarah, bahwa kita tidak harus menanggung sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak harus menanggung sendiri, karena orang-orang kudus, secara khusus Bunda Maria, itu melindungi saya, menjaga saya, dan carrying us, membawa saya. Oke, sebelum lanjut, mari kita lanjut untuk berbagi. Silakan Rangga dulu. Apakah masih ada pertanyaan, Rangga? Saya rasa cukup dulu, Romo. Oke. Silakan. Siapa yang mau sharing, silakan raise hand, lalu silakan bicara ya. Oke, Suster Yesi, silakan, Suster. Baik, Romo. Pengalaman saya ketika saya berkunjung di Silakan, Suster, kedengaran suaranya. Ya. Saya berkunjung di Gua Maria Jatiningsih. Saat itu saya sengaja memilih waktu pagi, Romo. Karena saya juga mau melihat bagaimana membandingkan juga seperti itu, dan saya bertemu dengan seorang ibu yang bernama Ibu Kristina. Nah, di situ saya berbincang-bincang dengan beliau. Pertama, ya memang saling menyapa seperti itu untuk belajar menghargai sesama juga, karena saya juga seperti mengambil seperti itu, apakah orang kadang kan tidak bisa terbuka seperti itu ya, Romo. Dan di situ setelah sapaan-sapaan saya, ternyata saya meminta waktu kepada Ibu Kristina untuk berbagi pengalaman seperti itu. Saya menanyakan apakah beliau sering berdevosi di Gua Maria Jatiningsih, dan beliau juga mengatakan sering datang berdoa di situ, dan beliau juga sering mengajak keluarganya untuk berdoa karena juga jaraknya yang dekat seperti itu. Dan saya juga bertanya kepada beliau, bagaimana sih Bu, keluarga atau Ibu sendiri ketika berdoa di depan Bunda Maria seperti itu. Beliau mengatakan ada sebuah ketenangan, dan di situ juga beliau mengatakan Bunda Maria itu adalah sosok pelindung bagi saya, Suster, seperti itu. Sebelumnya beliau bekerja di tempat kerjanya yang berjarak 1 jam dari rumah beliau, dan di situ beliau selalu mengutarakan sebelum berangkat memohon perlindungan kepada Bunda Maria.
Dan juga beliau bercerita kalau kakaknya yang dari Jakarta datang itu selalu beliau ajak ke Gua Maria Jatiningsih itu untuk berdoa atas keselamatan dalam perjalanan, terlebih itu Romo. Dan setelah saya berbincang-bincang dengan beliau juga mengatakan apakah Ibu ketika datang memilih waktu-waktu tertentu seperti itu. Dan beliau mengatakan saya tidak memilih waktu-waktu tertentu, Suster, cuman ketika di tempat ziarah itu hening, beliau merasakan ada ketenangan tersendiri. Dan juga beliau mengutarakan ketika ada rombongan-rombongan yang sudah selesai, pasti ada yang ngobrol seperti itu, beliau juga merasa terganggu seperti itu. Dan bagi beliau, waktu yang hening itu juga sangat bermanfaat bagi keluarga dan beliau sendiri ketika berdoa bersama Bunda Maria. Itu perbincangan dialog singkat saya seperti itu Romo dengan Bu Christina. Dan selanjutnya saya juga di hari berikutnya saya bertemu dengan seorang orang muda, 2 orang seperti itu Romo. Yang satu dia Katolik, yang satu Muslim, tapi akhirnya dia dibaptis menjadi seorang Katolik seperti itu. Yang pertama namanya Januar. Januar itu sendiri aslinya adalah orang Jogja seperti itu Romo, orang Bantul. Tapi orang tuanya punya tempat tinggal di Kalimantan dan dia yang Katolik seperti itu. Nah, yang satunya, yang temannya yang bernama Ahmad Bashir itu juga dari Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. Dia di Jogja sini itu kuliah ambil boga, dan ada temannya yang udah lama juga di Jogja itu mengenalkan Bashir sama Januar ini, dan akhirnya mereka sering kontak, sering pergi ke tempat-tempat ziarah bersama seperti itu. Dan kebetulan juga ada mereka ke gerejanya dekat dengan separoki dengan saya seperti itu Romo. Jadi saya bercerita apa sih pengalaman mereka tentang Bunda Maria. Yang dari Januar sendiri dia mengatakan ketika berdoa bersama Bunda Maria dia merasa tenang dan dia merasa doanya itu bisa lebih menghayati karena lingkungan yang mendukung seperti itu Romo. Jadi waktu-waktu hening juga tempat-tempat yang mendukung itu juga membuat dia khusyuk ketika berdoa. Nah, kalau pas ramai dia sedikit terganggu, sama seperti pengalaman Ibu Christina. Lalu baginya Bunda Maria itu ibu, ratu, dan juga teman. Ibu itu karena di mana Januar sendiri ketika sedang mengalami masalah, dia lebih senang bersharing, bercerita kepada Bunda Maria. Sedangkan Bunda Maria sebagai ratu, karena dia adalah ibu dari raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan teman bagi dia karena bisa menjadi tempat curhat terbaik yang tidak akan membocorkan rahasia kepada siapapun. Lalu untuk yang Bashir sendiri, dia yang dari Islam masuk Katolik, itu perasaannya ketika dia berdoa bersama Bunda Maria, rasanya juga tenang seperti itu. Dia merasakan ketenangan. Dan awal mula dia mengenal iman Kristiani, memang dia diajak oleh Januar untuk berdoa kunjungan ke tempat-tempat ziarah itu ya Romo. Dia diperkenalkan dengan doa novena 3 kali Salam Maria. Dan itu yang membuat Ahmad Bashir itu semakin membuat iman Katoliknya itu tumbuh, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk menjadi anggota gereja. Tepat di tanggal 16 April kemarin dia dibaptis di paroki Santo Yosep Bintaran. Nah, bagi dia Bunda Maria itu sosok yang seperti ibunya sendiri. Dia selalu berdoa, cerita, dan berkeluh kesah. Biasanya kalau dia doa tuh lewat perantaraan Bunda Maria, dia merasa Bunda Maria itu ada di sampingnya.
Sehingga ketika dia bercerita, terus juga berdoa, dia yakin bahwa Bunda Maria itu mendengarkan doa dari Ahmad Bashir ini sendiri, Romo. Itu pengalaman yang boleh saya bagikan bersama dengan para devosan, lalu juga berkaitan dengan dokumen yang Romo berikan, saya tertarik kepada dokumen Evangelii Gaudium yang dimana di situ ada seorang ibu dengan hati terbuka. Saya mencoba mengkaitkannya karena pengalaman dari ketika devosan saya ini yang saya wawancarai, mereka merasa bahwa Bunda Maria itu adalah sosok yang terbuka, sehingga apa yang mereka ceritakan dengan leluasa mereka merasa bahwa Bunda Maria hadir di samping mereka. Itu yang bisa saya bagikan, Romo. Oke, terima kasih Suster Yesi. Jadi kita bisa mulai dari pengalaman yang sangat manusiawi ya, dari informan yang pertama, seseorang yang butuh sekitar 1 jam ya dari rumah ke tempat kerja, dan doa kepada Bunda Maria itu selalu menyertai dia. Ya, jadi pengalaman yang sangat manusiawi itu bisa membuka ya kisahnya suster ya, lalu berangsur-angsur masuk pada pengalaman bahwa Bunda Maria itu sosok yang reachable ya. Reachable itu ya dapat dijangkau, dekat, tidak jauh, dan bahkan dalam refleksi minggu yang lalu ya, itu Bunda Maria itu sosok yang hadir dan dekat ya, bukan sosok yang berdiri sebagai pengamat, berjarak dari kita, melainkan sebagai sosok yang kita bisa dekat, sehingga secara, dan nanti ini bisa ini ya, Suster ya, bisa memberikan peneguhan pada banyak orang Katolik yang imannya itu seringkali sangat simpel ya, kalau dipandang dari universitas ya. Misalnya sebelum memulai perjalanan ya ke tempat kerja berdoa dulu ya, Salam Maria atau apa gitu ya. Bahwa ini juga apa ya, tanda-tanda kecil ya kekudusan ya. Lalu kisah ini misalnya bisa dikontraskan dalam arti yang positif ya dengan pengalaman 2 informan yang suster jumpai, yaitu bahwa seringkali ya hidup itu seperti menempuh perjalanan jauh, dan betapa kita bersyukur bahwa kita tidak jalan sendirian. Kalau dalam kisah manusiawi kan ini persahabatan antara 2 laki-laki muda ini ya. Nanti dalam pengalaman rohani kita, Bunda Maria itu bisa menjadi sosok yang menemani perjalanan kita. Sehingga perjalanan yang jauh itu tetap bisa kita tempuh, dan akhirnya seperti tadi dalam teks ya, kita sampai tujuan ya. Karena kita nggak jalan sendirian, melainkan kita jalan dengan Bunda Maria. Lalu kisah seorang yang Muslim bisa ditempatkan bahwa mungkin posisi awal kita barangkali kita masih jauh. Tetapi karena Bunda Maria itu sosok yang reachable, maka yang awalnya barangkali masih jauh itu bisa menjadi lebih dekat ya. Dan salah satu yang adalah melalui ya perkenalan dengan sahabatnya yang memperkenalkan dia dengan novena 3 kali Salam Maria. Nah, kira-kira itu cara mengolahnya ya, rekan-rekan. Dari pengalaman yang nampaknya tidak terhubung satu sama lain, kita mencoba apakah ada benang halus yang menghubungkan kisah orang yang bahkan ketemunya waktu berdevosinya aja berbeda. Tapi somehow mereka ketemu ya di beberapa tempat ya. Dan itu bisa menjadi satu cerita yang komplit ya. Jadi mungkin yang kita lakukan adalah mencoba menemukan titik-titik temu di antara tokoh-tokoh itu ya. Begitu, Suster, apakah ada pertanyaan dari Suster Yesi? Kalau dikaitkan dengan dokumen-dokumennya itu, apakah saya mengambil yang Bunda Maria, Bunda yang terbuka tadi, bagaimana, Romo? Tidak apa-apa, Suster ya. Malah kalau Suster bisa menemukan sendiri itu, nanti
apa ya, entah itu lukisan ya, misalnya lukisan Bunda Maria yang hatinya terbuka ya. Jadi dia tidak hanya menjadi Bunda Yesus, melainkan dia juga menjadi ibu kita ya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nanti, nah yang penting adalah pengalaman keibuan Maria, misalnya untuk seseorang yang waktu itu masih Muslim atau seseorang yang tinggal jauh dari orang tuanya, itu lalu apa ya pengalaman hidup mereka ya, sehingga Maria itu mereka alami sebagai yang terbuka hatinya. Maka sebenarnya ada titik temu antara Maria sebagai ibu kita dengan Sancta Maria ya. Kalau dalam bahasanya suster tadi ya Maria sebagai ratu ya, itu mungkin itu dekat dengan Maria sebagai Sancta ya. Santa Maria ya. Lalu sebagai dua sosok lain yang suster temukan ya. Enggak apa-apa suster ya. Ini kreativitas suster untuk kalau suster merasa pengalaman itu yang paling kuat, silahkan dokumennya dicari yang itu. Terima kasih, Romo. Oke, sebentar ya teman-teman. Layar saya tiba-tiba menjadi gelap. Mudah-mudahan kembali. Atau harus saya restart dulu ya. Oke. Mungkin kalian tunggu saja, saya restart aja. Oke, mari kita lanjutkan setelah beberapa saat ada kendala teknis. Sister Yesi, sudah oke? Masih ada pertanyaan? Cukup, Romo. Oke, rekan-rekan, silahkan siapa yang mau lanjut sambil saya membuka kembali file saya. Saya nih. Ya, silahkan, Dimas. Baik, Ma. Silahkan. Halo, saya terdengar. Oke, ya. Ini mungkin pasti kurang lengkap dari teman-teman sebelumnya ya. Nanti akan saya jelaskan ketika di akhir ya. Ini saya lakukan ketika di Wonogiri, di belakang gereja itu ada sebuah Gua Maria, itu pada hari Minggu malam jam 9:30-an. Itu saya karena gabut ya mungkin ya. Dan juga ada tugas, sekalian aja jalan-jalan, terus saya kepikiran sisa negara tugas ke tempat tugas dari Romo, terus langsung ke belakang Gua Maria. Nah, di sana itu saya kira saya sendiri, ternyata ada seorang ibu-ibu yang terdiam dengan khusyuk dan sedang berdoa ya. Dan saya menunggu cukup lama dan lumayan lama sih, beberapa menit, 15 sampai 20 menit. Dan itu saya di situ nge-game sejenak dan mencoba untuk mencari pertanyaan untuk nanti ketika ngobrol. Nah, setelah ibu itu selesai dan sudah mulai beranjak dari tempat tersebut, saya mendatangi ibu tersebut dan memulai sebuah obrolan ringan lah seperti intermezzo. Nah, setelah ngobrol cukup lama, memperkenalkan diri dan lain sebagainya, dan setelah saya meminta pengalaman ibu, perjalanan hidup ibu ini seperti apa, dan ibu ini menceritakan sejak dia tinggal di Wonogiri dan tinggal di Wonokarto ya. Dalam obrolan tersebut itu banyak banget yang diceritakan ya. Salah satunya bercerita tentang pengalaman menjadi seorang anggota Katolik yang baru, seorang baru setahun pada tahun lalu. Beliau ini menceritakan tentang pengalaman hidupnya yang terombang-ambing. Banyak sekali dari saya ngobrol itu banyak sekali dari dia dari Kristen ke Islam. Terus setelah menjadi Katolik yang baru itu saya melihat bahwa perjalanannya sangat berat. Nah, setelah itu terombang-ambing karena kasus perceraian, dia akhirnya bingung mau gimana, ini saya perjalanannya kemana, terus dia akhirnya mencari iman sejatinya, dan beliau tersebut akhirnya belajar di salah satu katekis di Wonogiri sini untuk menjadi orang Katolik. Nah, setelah dibaptis dan menjadi Katolik yang baru,
dia itu ngobrol sama Romo. Saran atau doa apa yang baik bagi saya itu diminta untuk berdoa rosario. Nah, beliau tersebut pengalaman dari pertama kali doa rosario, merasa sangat bersyukur dan bahagia dan haru karena telah memeluk iman yang baru. Dan menurut ibu itu benar. Dan apa ya, beliau itu sangat bahagia dari obrolan saya itu. Nggak tahu kenapa itu antusias, sangat senang banget. Dan walaupun Bu Yanti itu nggak setiap hari doa di Gua Maria, dia itu di rumahnya itu setiap hari itu berdoa rosario. Nah, ini membuat saya langsung berpikirannya, apa ya, pertanyaan saya hilang, pikirannya saya kosong. Saya merasa ditampar di sini. Walaupun ibu ini Katolik yang baru, beliau itu, apa ya, selalu berdevosi di dalam rumah atau mungkin di gereja, di Gua Maria, tapi dan tidak pernah, apa ya, lowong itu loh Romo. Dan ini membuat saya, apa ya, pertanyaan saya hilang, kosong. Nggak tahu mau tanya apa lagi dan membuat saya termenung. Wah, ini ibu ini kok memandang Bunda Maria itu seperti apa sih? Dan lain sebagainya. Sampai nggak saya tanyain. Beliau itu ngomong apa itu nggak kedenger. Saya, apa ya, kosong pikiran saya. Dan ini saya memandang ibu ini telah menemukan sebuah, apa ya, jalan kehidupan dari Bunda Maria tersebut, atau setelah perjalanan panjang dan dari berbagai kepercayaan yang dianut itu akhirnya dia, kayak saya memandang itu, bersyukur menemukan, apa ya, sosok seorang yang mungkin sangat dibanggakan dalam dirinya. Mungkin Romo akan menambahkan atau mungkin Romo meminta saya untuk mencari kelengkapan lagi dari seseorang atau mencari devosan baru, saya akan mencari kelengkapan tersebut, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Dimas. Menurut saya kamu ketemu informan yang tepat ya. Dan ketika mendengarkan sharing kamu, yang teringat pada saya adalah nama kapel kampus kita ya, Maria de la Strada ya. Ini adalah apa? Maria yang menemani perjalanan kita. Nah, dari Kristen menjadi Muslim, menjadi Katolik ya. Ini kalau kita ukur kilometer ya, ini panjang sekali ya. Maka kamu sebenarnya nanti bisa bercerita tentang apa ya, jalan ya. Yang kamu tadi sudah sebut jalannya berliku ya. Bahkan dalam hari tertentu tidak hanya secara iman, tetapi jalan hidup dia ya, termasuk memiliki tragedinya ya, dengan perceraian. Maka itu sendiri apa ya, menurut saya ya Dimas, tidak sedikit loh peziarah datang ke Bunda Maria dalam kondisi seperti itu ya, semacam pengalaman cul-de-sac ya, ini dari bahasa Perancis. Cul-de-sac adalah pengalaman buntu ya dalam hidup mereka. Dan pengalaman ini kan sebenarnya yang dibawa oleh ibu ini ya, ketika dia datang ke Gua Maria maupun di rumah dengan doa rosario ya. Apakah apa ya, jalan hidup dia bisa terbuka ya dalam kebuntuan gitu. Maka nanti kamu bisa cerita ya kebuntuan-kebuntuan yang pernah beliau alami ya. Dan akhirnya datang ke Bunda Maria membuka jalan ya untuk dia. Barangkali jalannya seperti yang pernah disampaikan dalam beberapa kesempatan oleh Paus Fransiskus ya, terutama dalam Lumen Fidei ya. Saya sebut aja dalam terang iman. Iman itu menerangi perjalanan hidup kita, tidak dalam arti bahwa kemudian semuanya terang benderang, lancar, jalannya terbuka lapang, tetapi sebenarnya Paus Fransiskus lebih memilih
metafor sebuah dian ya atau lilin. Iman itu seperti sebuah dian yang tidak menerangi seluruh ruangan, tetapi sekurang-kurangnya dia menerangi setiap langkah kita di depan. Dan itu mencukupi ya iman yang seperti itu. Nah, maka nanti silahkan itu ya Dimas ya, kamu mengeksplorasi kira-kira dari pengalaman Ibu itu apa ya, kamu merasa termasuk ya pengalaman kamu ya, apa nanti pengalaman kamu mungkin juga bisa apa ya mewakili sebagian orang Katolik juga ya. Kita udah lama memiliki Bunda Maria, tetapi mungkin pengalaman Ibu itu menyadarkan ya, Bunda Maria mungkin seringkali menjadi sosok iman yang agak terlupakan dalam hidup kita. Dan justru dengan seseorang yang baru ketemu belum lama dengan Bunda Maria, lalu kita apa ya mengklaim lagi ya Bunda Maria sebagai sosok yang kita miliki, yang apa kita barangkali perlu lebih menjalin relasi dengan dia. Mungkin kayak gitu ya Dimas ya, nanti kamu bisa lihat kira-kira kamu akan lebih diarahkan kemana ya dengan perjumpaan dengan Ibu ini, lalu mungkin juga tentu pengalaman kalian sebagai pesiarah juga itu baik untuk disebut ya. Misalnya kan dulu ya, misalnya salah satu teolog ya, Karl Rahner itu bicara tentang anonymous Christian ya. Untuk menunjuk pada ibu itu ketika dia belum menjadi seorang Katolik. Nah, apakah terminologi itu berguna atau kita lebih melihat ibu ini sebagai seorang pesiarah iman ya? Justru ketika hidup dia mengalami kebuntuan, dia bersiarah dan pesiarahannya itu kita hormati ya, bahwa ibu itu pernah menjadi seorang Kristen, dia pernah menjadi seorang Muslim. Dan pencarian dia sampai sejauh ini ya, menghantar dia pada iman Katolik ya. Jadi cara kita menceritakan jernih imannya itu tidak, terutama sekarang ini ya, terutama dalam kesaksian-kesaksian yang agak apologetik ya, bahwa ini lalu menjadi hijrah, lalu seringkali hijrah secara iman ya, dan kemudian memandang iman masa lalunya secara negatif ya. Ibu ini saya kira tidak dalam pengalaman seperti itu ya. Tetapi dia sungguh-sungguh mencari dalam iman apapun yang saat itu dia peluk ya, dan kemudian sampai akhirnya dia berlabuh pada iman Katoliknya. Nah, perjalanan itu sendiri menarik ya, dan mungkin salah satu kemungkinannya adalah sosok Maria de la Strada. Maria yang menemani pesiaran kita ya, bahkan pesiaran iman, tidak sekedar pesiaran hidup ya. Gitu, Dimas. Apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah mantap? Ya, udah sih. Kalau seumpama nggak kelengkapan ini seperti saya tambah kayak pengalaman pribadi itu bisa ya Romo ya? Boleh ya. Yang penting adalah yang kita kedepankan pengalaman informannya ya. Pengalaman kita bisa melengkapi, bisa memperkaya, tapi jangan ditonjolkan. Karena kalau ditonjolkan nanti sudah nulis, menonjolkan diri lagi ya. Justru kita pengen mengangkat kisah-kisah iman umat yang kadang-kadang di gereja Katolik ya, karena mungkin kita itu belum banyak memberikan ruang kepada teman-teman awam ya untuk membagikan kisah iman mereka. Kadang-kadang ketika kita tanya ada keraguan ya. Jangan-jangan nanti masnya yang di kuliah pendidikan keagamaan Katolik menyalahkannya karena dogma nggak sesuai dogma dan macam-macam ya. Atau romonya kok tidak sesuai gitu ya. Nah, kita justru mau mengangkat kisah-kisah iman umat dan justru apa ya, dogma-dogma tentang Bunda Maria itu menguatkan pengalaman mereka ya daripada dikonfrontasikan. Gitu, Dimas. Oke? Siap, terima kasih Romo. Oke, sekarang saya lebih ingin membuka pertanyaan ya.
tidak sharing lagi untuk penulisan paper kalian. Ya, saya akan break sebentar ya. Oke, sebentar. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa mulai memikirkannya. Bentar ya. Kita akan terus membuat progres ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan kereta di kelas ini. Nah, kekudusan itu barangkali selama ini ya menjadi sangat elitis pembicaraannya. Nah, Paus Fransiskus di dalam Gaudete et Exsultate justru menekankan sisi yang lebih kerakyatan dari kekudusan. Kekudusan ada dalam kesabaran umat Allah. Maka beliau berbicara tentang kekudusan dari pintu sebelah. Orang-orang yang hidup dengan kita, yang tadi sudah kalian sebut nama-namanya, mereka mencerminkan kehadiran Allah, dan meskipun mereka tidak pernah akan menjadi santa, ya, atau beata, atau venerabilis, tetapi mereka menampakkan wajah gereja yang kudus, dan itu yang wajah gereja yang menarik ya, teman-teman. Dan sebagai nama pengalaman Allah, barangkali juga para devosan mengalami Bunda Maria sebagai yang mengasihi dan menopang mereka, memampukan mereka untuk bertekun di tengah naik turunnya kehidupan ya. Dan saya kira kita seringkali mendengar ya, kehidupan itu dibayangkan sebagai roller coaster ya, naik turunnya itu cepat sekali. Sebentar ya. Oke. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from the reach, she ran away in the sea, freedom, power, power, paradise, power, power, paradise, power, power, paradise, every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from the reach. It's maturity. Life goes on, gets so heavy, the wheel breaks the water. Every tear a waterfall. In the night, the starry night, she closed her eyes. In the night, the starry night, away she flies.
Stormy skies. You say, oh, I know the sun will set to rise. It's gonna be It's gonna be paradise, paradise, paradise. Oh, you're incredible. You've been incredible. Thank you so much. Oke, jadi pengalaman kalian sebagai orang muda dengan lingkungan digital dan seterusnya itu bisa masuk di dalam tulisan kalian. Misalnya, kalau tadi kita mendengarkan pengalamannya Dimas, melihat ibu itu berdoa dengan sangat khusyuk ya. Mungkin saya sebagai orang muda, saya tiba-tiba teringat salah satu konsernya Coldplay. Ketika dia menyanyikan lagu Paradise, ya, lalu kamu bisa menyebut baris-baris tertentu dari lagu itu yang terkoneksi ya dengan pengalaman ibu itu berdoa. Nah itu misalnya kita membawa pengalaman orang muda ya di dalam pengalaman devosi. Oke, sebelum saya mengakhiri kelas ini, apakah ada pertanyaan? Minggu depan kalian akan mengerjakan paper ini secara mandiri ya di jam kuliah ya. Jadi silahkan kalau ada hal-hal yang belum jelas ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Dari saya Romo. Yuk, silahkan. Untuk papernya itu seperti apa ya Romo ya bentuknya? Apakah seperti kayak yang majalah kehidupan itu? Prinsipnya adalah ini ya, kita semacam mau berbagi ya pengalaman para devosan yang ke Gua Maria. Maka yang tidak boleh kalian lakukan di dalam paper ini, kalau kalian memulai paper ini dengan dokumen apapun bahkan dari Paus Fransiskus ya, akan saya minta kalian mengerjakan lagi karena salah konsep. Kita tidak mulai dari dokumen ya, teman-teman. Kita mulai dari pengalaman para devosan, termasuk pengalaman saya, maka dokumen bahkan juga kitab suci itu baru kita sebut pada tengah atau pada akhir tulisan. Kira-kira tulisannya model seperti itu ya. Bahasanya lebih bahasa yang menyapa ya, bahasa yang lebih naratif daripada bahasa paper ya. Begitu, Teresia Lavita. Oke, terima kasih Romo. Ada lagi yang mau tanya? Jadi saya akan langsung mengembalikan paper kalian pas hari ujian, kalau saya melihat paper kalian salah konsep ya. Jadi pastikan kalian paham dengan yang mau kita tulis ya. Dan kalau kalian harus mengulang mengerjakannya, waktu ujian akhir semester itu berat ya. Maka kalau ada pertanyaan silahkan kalian posting di grup ya. Kita tidak punya banyak waktu lagi ya untuk tugas ini, maka silahkan segera dikerjakan. Dan saya berharap kalian semua sudah melakukan survei lapangan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian menggunakan waktu yang tersisa untuk
melanjutkan mengerjakan paper kalian, lalu minggu depan kalian menggunakan waktu secara pribadi untuk menyelesaikan paper ini, dan jangan lupa untuk present.